Nah, kita kembali ke part 3 ya. Nah, yang ketiga ada tata cara sholat berjamaah. Yang pertama, dalam semua gerakan sholat, makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Nah, dalam hadis Bukhari dan Muslim jelaskan, sesungguhnya imam itu dijadikan supaya diikuti perbuatannya. Apabila ia telah takbir, hendaklah kamu takbir, dan apabila ia rukuk, maka hendaklah kamu rukuk pula. Nah, yang kedua, jadi yang pertama bisa jelaskan bahwa gerakan imam harus kita ikuti. Itu ya, karena kita sebagai makmum. Dan tidak boleh kita mendahulunya. Itu bisa membatalkan sholat kita. Yang kedua, pada waktu imam membaca Al-Fatihah dengan jahar atau keras, nah kalau dalam sholat subuh, sholat maghrib, isya itu kan pada rakaat pertama dan kedua itu bacaannya dibaca jahar. Jahar itu adalah keras. Misalnya dalam membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim ila akhirih. Nah, itu dibaca jahar, artinya jahar itu adalah keras. Nah, dan makmum sebagai makmum kita mendengarkan dan membaca secara lirih. Mengikuti bacaan imam tetapi kita lirih, sedangkan makmum membaca keras gitu ya. Yang ketiga, ketika imam bangun dari ruku membaca sami Allahu liman hamidah, maka makmum membaca Rabbana walakal hamdu. Nah, itu ya. Ketika imam membaca waladhdallin, maka sebagai makmum membaca amin. Nah, itu ya, itu contohnya. Itu tata cara sholat berjamaah. Berjamaah, yakin anak-anak sudah paham. Nah, selanjutnya susunan shaf atau barisan dalam sholat berjamaah. Ternyata dalam shaf itu kita diatur ya. Iya, betul sekali. Nah, yang pertama, bila makmum hanya satu orang, maka berdiri di sebelah kanan agak ke belakang. Jadi makmum agak ke belakang. Ini misalnya imam, makmumnya di sebelah. Oh, ini kamera depan ya. Ini bisa tayangkan videonya aja. Ketika makmum hanya satu orang, makmum satu orang, maka dia berada di sebelah kanan tapi agak di belakang. Kemudian yang kedua, bila makmum 2 orang, maka berdiri di belakang imam. Apalagi 2 makmum ini laki-laki semua misalnya, atau laki-laki semua, jadi di belakangnya imam. Yang ketiga, bila makmum terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka makmum laki-laki berada di shaf depan. Sedangkan makmum perempuan berada di belakang shaf makmum laki-laki. Nah, ini yang sering kita jumpai lah ya, biasanya udah tidak perlu menjelaskan, anak-anak sudah paham. Selanjutnya, bila makmum terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak, bagaimana? Maka shaf depan itu adalah laki-laki dewasa, belakangnya laki-laki anak-anak. Kemudian di belakangnya lagi shaf perempuan, yaitu perempuan dewasa, kemudian yang terakhir baru shaf anak-anak. Nah, itu ya. Jadi biar anak-anaknya tidak rame. Itu tata caranya, susunan shafnya. Nah, ternyata makmum itu dibagi menjadi 3. Ada makmum muwafiq, makmum masbuk, dan ada makmum mufarriq atau nama lainnya mufarroqoh. Nah, kita bahas satu-satu. Makmum muwafiq itu apa? Makmum muwafiq itu adalah makmum yang tidak terlambat. Artinya dia mengikuti imam dari awal, dari takbiratul ihram sampai salam. Dia tidak terlambat. Dia mengikuti semua gerakan dari awal sampai akhir. Nah, itu makmum muwafiq. Dia menjadi makmum seutuhnya, tidak terlambat ya. Kemudian yang kedua ada makmum masbuk. Makmum masbuk yaitu makmum yang terlambat. Oh, misalnya imam sudah sampai rakaat kedua, ada makmum yang baru datang. Nah, dia dinamakan makmum masbuk atau makmum yang terlambat. Nah, ini yang kadang ini sering kita belum mendengar ya. Makmum mufarriq atau mufarroqoh, yakni makmum yang menyalahi gerakan imam. Ada beberapa hukumnya, atau misalnya gini, makmum mufarriq atau makmum mufarroqoh itu ada yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Bagaimana yang diperbolehkan? Yang diperbolehkan ketika misalnya seorang makmum mengetahui apa yang dipakai atau yang di tempat imam itu terdapat najis.
itu kan bisa membatalkan sholat. Nah, makmumnya tahu, misalnya makmumnya di belakang tahu, tercium dari baunya misalnya, bau kotoran misalnya, dan itu ternyata tertempel pada bajunya imam. Nah, sehingga dia bisa memisahkan diri, karena tidak mungkin juga dia membatalkan sholat semua yang ada di masjid, ya kan? Nah, kemudian karena dia tidak jadi berjamaah atau dia memisahkan diri dari jamaahnya, kemudian dia melanjutkan sholat sendiri, itu makmum mufarik, itu boleh, boleh. Kemudian atau makmum bacanya terlalu panjang, kamu tidak kuat berdiri, kamu memisahkan diri, namanya makmum mufarik atau mufarrokoh dan lain-lainnya ya. Kemudian kalau yang tidak boleh itu apa? Ketika imam itu tidak menyalahi aturan, tidak terkena najis, tidak membaca terlalu panjang, tidak menyalahi rukun, maka ketika kamu menjadi makmum mufarik atau mufaroqah itu tidak boleh. Itu sangat menyalah, sangat tidak boleh, karena tidak ada kesalahan pada imam, kecuali ada kesalahan pada imam, itu ya.